Halo semuanya, balik lagi sama gue Luis di Krengitek ID. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas soal mousepad. Mousepad bisa dibilang megang peranan yang cukup penting, terutama kita sebagai gamers PC. Karena selain bisa ngejaga mousepad kita lebih awet, kita juga bisa memanuver mouse kita lebih leluasa juga. Dan tentunya performance sensor dari mouse yang kita pakai juga bakalan lebih konsisten, karena permukaan mousepad itu lebih gampang dibaca sama si sensornya mouse. Gue adalah salah satu orang yang cukup sering gonta-ganti mousepad, dan gue juga udah cobain banyak juga dari banyak brand kayak Razer, Logitech, SteelSeries, Roccat, Artisan, dan bahkan gue juga pernah nggak pakai mousepad sama sekali di zaman dulu. Dan sebenarnya di video kali ini gue cuma pengen sharing aja pengalaman gue gimana gue milih mousepad. Dan semoga dengan adanya video ini kalian bisa lebih paham dan ngerti kira-kira mousepad apa yang cocok untuk kalian. Pertama gue mau bahas dulu ada dua tipe mousepad, dan gue rasa banyak dari kalian juga yang udah ngerti. Ada dua tipe mousepad, yang pertama ada soft surface dan hard surface. Nah, kalau hard surface itu adalah permukaan yang keras dan biasanya dari bahan semacam plastik dan bahkan kadang ada yang dari aluminium juga. Hard surface ini permukaannya licin, jadi kita nggak perlu tenaga yang banyak waktu lagi ngegeser mouse kita di permukaan mousepad bertipe hard surface. Selain itu, mousepad tipe hard surface ini lebih gampang dibersihin karena dia bahannya nggak nyerap debu atau air juga. Dan karena bahannya juga mostly banyakan dari aluminium sama plastik, jadi dia lebih awet juga dibandingkan mousepad tipe yang soft surface. Lalu mousepad tipe yang kedua itu adalah soft surface, seperti yang bisa kalian lihat sekarang di depan gua. Dan yang di belakang gua sini juga tipenya soft surface. Dan gua rasa ini adalah tipe mousepad yang cukup mainstream, dan ini mostly bahannya dari kain di bagian atasnya. Dan di bagian belakangnya itu bahannya dari karet supaya waktu kita lagi pakai dia nggak goyang-goyang. Lalu bedanya hardpad dengan softpad ini adalah si softpad biasanya lebih ditujuin untuk supaya kita bisa lebih gampang ngekontrol mouse kita, atau bahasa gampangnya kita bisa lebih gampang ngerem pakai mouse kita dengan mousepad tipe yang kayak gini. Lalu yang perlu kalian ingat juga, kalau misalkan mousepad tipe kayak gini itu lebih susah dibersihin karena dia lebih gampang nyerap debu dan juga keringat. Lalu dia juga lebih nggak awet karena ya yang namanya kain kalau misalkan digesek terus-menerus, lama-lama dia bakalan tipis, atau setidaknya dia rasanya bakalan beda sama waktu pertama kali kita pakai. Kalau misalkan ditanya bagusan hardpad atau soft, jujur gue nggak bisa jawab karena semuanya tergantung sama selera dan kebiasaan kalian masing-masing. Tapi kalau misalkan gue pribadi, gue lebih prefer pakai yang soft surface karena ya kita bisa ngekontrol mouse kita lebih gampang dan bisa ngerem juga dibandingkan dengan hardpad yang lebih licin. Jadi kalau misalkan saran dari gue, ada bagusnya kalian pergi ke toko terdekat dan cobain langsung mousepadnya. Jadi kalian bisa tahu apakah mousepad itu cocok untuk kalian atau enggak. Di mousepad itu biasanya suka ada istilah 100% flat. Dan flat ini maksudnya apakah mousepad ini permukaannya benar-benar 100% rata atau enggak. Dan ini adalah salah satu contoh mousepad yang enggak 100% flat. Itu kayak ada semacam air bubble gitu di bagian dalamnya, dan biasanya itu kelihatan di mousepad yang pinggirannya nggak dijahit. Selain itu, di mousepad yang ada kayak bubble-nya gitu, biasanya kalau udah dipakai lama, dia bakalan gepeng gitu, terutama di sisi yang sering kita pakai. Dan waktu itu gue pernah kejadian kayak gini waktu gue pakai SteelSeries QC Kemes. Dan itu gepeng terutama di bagian yang deket sama pergelangan tangan gue. Dan itu benar-benar annoying banget karena mousepadnya jadi nggak rata. Dan sayangnya gue nggak bisa kasih tunjuk ke kalian karena mousepadnya itu udah lama gue buang. Lalu sebagai contoh, ini adalah salah satu contoh mousepad yang flat. Ini adalah Zowie GSR SE, dan dia sama sekali nggak kelihatan ada air bubble-nya. Jadi permukaan karetnya itu lebih rapat, jadi bakalan lebih awet juga, dan waktu dipakai kita nggak akan ngerasa bergelombang gitu di mousepadnya. Ukuran mousepad juga adalah salah satu hal yang bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Dan sebagai referensi aja, gue lagi adaptasi sama mousepad Zowie GSR SE yang ada di belakang gue sini. Ini dia ukurannya 40x39 cm. Dan in case kalau misalnya kalian penasaran, yang gue pegang sekarang ini ada dua versi, yang warna merah dan yang warna biru. Dan ini kalau nggak salah special edition. Dan kalau nggak salah yang warna biru itu udah nggak ada dijual di Indo. Dan jadi sisanya ada yang warna merah doang yang dijual di Indo. Dan kalau misalkan kalian penasaran, nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Mousepad ini ukurannya 40x39 cm, tadi gue udah bilang juga. Dan kenapa gue lagi adaptasi ke Zowie GSR SE ini? Karena gue ada sakit yang namanya carpal tunnel syndrome. Dan kalau misalkan kalian anak Lion Square, atau mungkin kalian udah nonton videonya yang kemarin udah gue buat juga, harusnya kalian udah tahu. Dan nanti kalau misalkan kalian pengen tahu itu sakit apaan lebih jelasnya, itu gue udah sempat bikin videonya. Nanti videonya akan gue taruh di card yang ada di atas ini. Nah, secara singkat aja, carpal tunnel syndrome itu adalah sakit yang muncul di bagian pergelangan tangan sini. Dan itu bisa terjadi karena beberapa faktor, dan kebetulan yang gue alamin ini karena gue pakai mouse dengan DPI yang tinggi, tepatnya 1600 DPI di monitor 1080p.
Dan jadinya gue kalau misalkan gerakin mouse, gue cuma ngandelin pergelangan tangan doang, yang which is kayak gini nggak sehat. Jadi kalau misalkan saran dari gue, ada bagusnya kalian kalau misalkan mau gerakin mouse, itu gerakinnya pakai seluruh lengan kalian dan juga pakai mouse dengan DPI yang rendah. Dan itu sakitnya bener-bener sakit banget, dan bahkan gue kemarin sempat nggak kerja beberapa hari karena itu. Jadi ya sekarang gue lagi belajar pakai mouse dengan DPI 800 di resolusi monitor 1080p dengan mousepad Zowie GSR SE ini. Karena ya dengan DPI yang rendah berarti kita harus gerakin tangan kita lebih banyak lagi. Itu makanya balik lagi soal ukuran mousepad, ya gue nggak mungkin pakai mousepad yang ukurannya kecil karena ya nanti akan terbatas banget. Jadi ya gue pakai mousepad yang sekarang ukurannya agak besar. Jadi gue harap video ini bisa sedikit ngebantu kalian supaya kalian bisa pilih mousepad yang terbaik untuk kalian. Dan balik lagi, mousepad punya beberapa tipe dan tiap brand kadang pun punya feel atau karakteristik yang berbeda-beda, terutama di surface-nya. Dan paling saran dari gue lagi, kalau misalkan kalian mau beli mousepad, ada bagusnya kalian cobain langsung ke tokonya dan rasain langsung sebelum kalian memutuskan untuk beli. Dan yang terakhir, jangan anggap remeh soal kesehatan kalian, karena itu dulu yang paling utama. Jadi ya saran dari gue, jangan pakai mouse dengan DPI yang tinggi karena itu nggak sehat. Dan ya jadi bisa dibilang ukuran mousepad juga berhubungan dengan hal itu. Jadi ya itu adalah hal yang cukup penting juga. Dan gue rasa itu aja untuk video kali ini. Like dan share video ini jika bermanfaat buat kalian. Kasih tahu ke gue di kolom komentar di bawah kira-kira gimana pengalaman kalian dengan mousepad yang udah kalian pakai. Lalu kalian bisa follow kita di Instagram dan Twitter. Lalu kalau misalkan kalian pengen join Landsquare dan komunitas kita di Facebook, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Cranky Tech ID. Sampai jumpa di video berikutnya.